Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan mengenai Introduction to Data Governance End-to-End. Saya sendiri adalah Nova Farudinirwan dan rekan saya Devana Handaru Ramadwipa. Langsung saja. Pendahuluan untuk data governance. Apa itu data governance? Dikutip dari Digital Scholar, data governance adalah serangkaian kebijakan, proses, dan standar yang dirancang untuk memastikan pengelolaan data yang akurat, aman, dan organisasi dengan regulasi dalam suatu organisasi. Lalu selanjutnya, mengapa data governance itu penting untuk perusahaan? Dengan tata kelola data yang baik, perusahaan dapat memastikan data yang digunakan itu bersih, konsisten, serta dapat diandalkan untuk pengambilan keputusan. Selain itu, data governance membantu mengurangi resiko kebocoran data, meningkatkan efisiensi operasional, dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi seperti GDPR atau UU PDP. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Devano. Oke, baik. Untuk selanjutnya itu data governance bagi organisasi. Pentingnya bagi organisasi terdapat 5 poin. Yang pertama, meningkatkan kualitas dan keakuratan data pada organisasi. Yang kedua, memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Yang ketiga, mengoptimalkan pengambilan keputusan. Yang keempat, meningkatkan keamanan dan perlindungan data. Dan yang terakhir adalah efisiensi operasional dan kolaborasi yang lebih baik. Lalu selanjutnya merupakan strategi dan perencanaan. Langkah-langkahnya yang pertama adalah definisikan dulu tujuan utama penerapan data governance, misalnya kepatuhan, kualitas data, atau percepatan keputusan. Lalu setelah itu disusunlah kebijakan formal yang mencakup standar kualitas data, keamanan, dan aturan privasi. Lalu yang terakhir yaitu libatkan semua pimpinan atau klien dan pemangku kepentingan lintas unit untuk dukungan. Lalu selanjutnya langkah yang kedua adalah pengumpulan data. Dokumentasikan semua sumber data yang dimiliki oleh organisasi, lalu klasifikasikan data berdasarkan jenis sensitivitas dan tujuan penggunaannya. Lalu yang terakhir adalah lakukan pengolahan data awal seperti hilangkan duplikasi, format ulang, dan standarisasi data. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Devana. Oke, untuk selanjutnya yaitu kita ada pengelolaan data, yaitu metadata, kualitas, dan keamanan. Metadata management yaitu data tentang data, termasuk arti, asal, dan alur data tersebut. Kontrol kualitas data, tes konsistensi, validasi standar, dan perbaikan kesalahan. Lalu yang terakhir ada keamanan dan akses, kebijakan otorisasi, enkripsi, dan manajemen risiko. Bagian ini adalah pusat dari data governance, karena tanpa quality control dan proteksi, data tidak bisa dipercaya. Lalu langkah selanjutnya adalah penggunaan data. Data yang sudah bersih dan dikelola dipakai untuk analitik dan reporting yang kuat, visualisasi untuk memudahkan komunikasi insight, dan dasar utama pengambilan keputusan strategis level management. Disinilah return on investment data governance terlihat, keputusan yang lebih cepat dan tepat. Baik, untuk selanjutnya itu evaluasi dan monitoring. Yang pertama itu tentukan metrik, misalkan kualitas data, kepatuhan, dan waktu pemrosesan. Lalu lakukan audit dan tinjauan berkala untuk perbaikan kebijakan. Evaluasi ini memastikan program governance tidak stagnan, tetapi terus berkembang mengikuti kebutuhan bisnis dan aturan bisnis. Selanjutnya dikutip, ini contoh studi kasus data governance yang pertama. Dikutip dari digitalsekolah.com, ada studi kasus dari perbankan dan keuangan. Contohnya adalah industri keuangan harus mematuhi regulasi ketat seperti Basel III dan Anti-Money Laundering atau AML. Dengan data governance, bank dapat memastikan kepatuhan terhadap regulasi, meningkatkan transparansi laporan keuangan, serta mencegah fraud melalui pemantauan transaksi secara real-time. Lalu contoh yang kedua yaitu ada di bidang healthcare. Masih dikutip dari Digital Sekolah, rumah sakit dan penyedia layanan kesehatan wajib menjaga kerahasiaan dan keamanan data pasien sesuai standar HIPAA atau Health Insurance Portability and Accountability Act. Data governance membantu dalam mengelola rekam medis elektronik atau EHR, memastikan akses hanya bagi yang berwenang, serta mencegah pelanggaran privasi data pasien. Lalu contoh studi kasus selanjutnya ada dari e-commerce.
Dikutip dari Digital Sekolah juga, platform e-commerce mengelola data pelanggan dalam jumlah besar untuk meningkatkan pengalaman belanja yang dipersonalisasi. Dengan data governance, perusahaan dapat memanfaatkan data pelanggan secara optimal tanpa melanggar kebijakan privasi seperti GDPR. Kemudian memastikan bahwa data digunakan secara etis dan aman. Nah, untuk kesimpulannya itu data governance menjadi fondasi utama dalam manajemen data yang efektif, memastikan data dikelola dengan standar yang jelas untuk meningkatkan kualitas, keamanan, dan kepatuhan terhadap regulasi. Dengan menerapkan strategi data governance yang baik, organisasi dapat memanfaatkan data secara optimal untuk pengambilan keputusan yang lebih akurat, mengurangi risiko keamanan, serta memastikan kepatuhan hukum. Seiring dengan perkembangan teknologi, data governance akan terus berevolusi menuju proses yang lebih otomatis dan efisien, didukung oleh AI, blockchain, dan solusi berbasis cloud untuk menghadapi tantangan data pada masa depan. Oke, terima kasih. Sekian dari kelompok 13. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.